gitu. Saya udah dapat panggung di mana-mana, Mbak. Jadi nggak perlu saya. Yang penting gini, kalau dalam hidup saya nggak penting panggung gitu. Yang penting duit aja kan. Bagian dari membuat gaduh adalah menggugat Menko Polhukam, kemudian mencabut dan sekarang menggugat Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, dan nanti juga esoknya mungkin saja dicabut ya. Digugat bos Al Zaitun Panji Gumilang, Ridwan Kamil sebut nama kakeknya yang dimusuhi PKI. Masalah dalam hidup, semua urusan ada konsekuensi hukum. Yang penting kita selalu berdasar pada asas dan aspek hukum. Sudah sering saya seperti itu. Seperti juga Pak Mahfud MD, kita jalani aja proses ini karena kepentingan masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan seorang gugat pihak berikutnya ya, yaitu Pak RK ya, itu kita gugatannya dalam proses cenderung arahnya kepada memframing adalah Pak Gubernur sudah menanggapi dan sudah menyatakan tahu itu, kemudian nggak ada masalah karena ini negara hukum, artinya beliau patuh hukum, taat hukum, dan siap mengikuti proses itu. Kalau memang jadi gugatan, boleh jadi besok lusa dicabut lagi kan, kita nggak paham, tapi poin pentingnya adalah kita siap menghadapi gugatan itu. Dan yang kita tunggu adalah substansi materi apa yang digugat itu dalam hal apa. Beberapa pihak yang digugat ya, bukan hanya Buyan Warabas, kemudian MUI sebagai turut tergugat, tetapi juga Menko Polhukam yang akhirnya dicabut, lalu sekarang beralih ke Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Nah ini kan jelas tuh tidak ada satupun yang fokus apa yang dikendaki. Sebagaimana halnya selama ini yang dia lakukan, Panji Gumilang adalah menebar berbagai macam kontroversial yang membuat gaduh. Saya kira bagian dari membuat gaduh adalah menggugat Menko Polhukam, kemudian mencabut dan sekarang menggugat Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, dan nanti juga esoknya mungkin saja dicabut ya. Nah saya kira ini ya tidak perlu terlalu dirisaukan, karena memang apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat saya kira sudah benar, karena beliaulah yang memiliki secara kewenangan administratif. Sudah dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil, padahal kita yakin bahwa apa yang tadi sudah juga ditegaskan oleh Pak Ihsan adalah sebuah kewajiban hukum yang memang harus dilakukan Pak Ridwan Kamil. Jadi Pak Gubernur kami ini kan sangat peduli dengan pesantren, dengan perkembangan pendidikan. Beliau sangat berada di situ, sehingga tidak perlu waktu lama kemudian untuk memastikan mengambil langkah, berbuat sesuatu dalam hal bagaimana agar dalam konteks ketentraman ketertibannya, dalam konteks pelaksanaan penyelenggaraan pendidikannya tetap bisa berlangsung dengan baik. Sehingga sesungguhnya itu Pak Ridwan, mohon maaf saya tidak bisa membayangkan. Oke, baik. Sebelum Panji Gumilang hari ini diheboh-hebohkan seperti ini, gitu, saya udah dapat panggung di mana-mana, Mbak. Jadi nggak perlu saya. Yang penting gini, kalau dalam hidup saya nggak penting panggung gitu. Yang penting duit aja kan. Bahwa saya punya rasa empati kita terhadap para santri yang banyak mengeluh ke saya. Bayangin aja lah, Mbak, sekarang mereka ini salah apa? Santri-santrinya ini salah apa gitu ya? Mereka ini tidak tahu apa-apa, pada akhirnya mereka kena imbasnya. Bahkan ada yang sampai batal nikah lah, melamar kerja nggak bisa diterima gara-gara karena dia lulusan Al Zaitun begitu ya. Lalu bahkan ada yang sudah kerja lalu dipecat. Ini kan hal-hal yang menurut saya dosa yang dilimpahkan kepada orang yang tidak mengerti apa-apa begitu kan. Terlepas dari bagaimana di situ proses belajar mengajar yang ada di sana begitu, tetapi saya melihat bahwa santri-santri ini perlu dibela, perlu diperjuangkan. Karena saya punya anak, Mbak. Ketika saya punya anak, saya nggak pengen anak saya itu di kemudian hari itu nggak begitu, terjadi seperti itu juga gitu. Bahkan saya ada baru dapat informasi kemarin itu di salah satu daerah gitu ya, ada alumni santri di sana itu pada saat pulang libur gitu ya, pada saat libur kemarin itu ditanya sama satu kampung itu, bener nggak sih di sana ada jinak?
Kamu dijinahin nggak di situ? Bayangin loh, bagaimana perasaannya secara psikologi terhadap si anak tersebut, kan begitu. Itu yang sebenarnya membuat saya itu sedih dan harus mereka ini kita bela. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menangkap dengan santai rencana pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yang akan menggugatnya. Gubernur yang akrab dipanggil Emil ini tidak akan mundur selangkah pun. Menurutnya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Al Zaitun adalah hal biasa, terlebih di negara demokrasi. Melalui akun Instagram pribadinya, Ridwan Kamil, Minggu 23 Juli 2023, Ridwan Kamil mengaku siap menghadapinya. Silakan saja, karena ini adalah negeri hukum. Justru baik agar permasalahan bisa terang benderang. Ini hanya urusan peradilan duniawi, tulis Emil. Politisi Partai Golkar ini menjelaskan dalam konteks keagamaan, ia selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun. Sebagai pemimpin Jawa Barat, saya sudah bersumpah untuk menjaga Jawa Barat dan NKRI serta berkewajiban membela umat dan syariat dari hal-hal yang membahayakan dan meresahkan setiap keputusan terkait keumatan. Saya selalu mendengarkan nasihat para ulama-ulama Jawa Barat, tuturnya seperti dilansir kompas.com. Bagian dari nasihat almarhum kakek saya Kiai Haji Muhyiddin, Panglima Hizbullah NU pada zaman kolonial, agar keturunannya selalu bela agama dan negara. Almarhum kakek di penjara Belanda dimusuhi DI, TII, dan PKI. Saya cucunya wajib melanjutkan apa yang kakek saya perjuangkan, jelasnya. Seperti diberitakan, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Lip Hidayat. Kami baru dengar dari media bahwa Pak Gubernur kami digugat. Nah, ketika gugatan terhadap gubernur artinya ini kelembagaan, bukan pribadi Ridwan Kamil, kata Lip di kantor Kasbang Pol Jabar, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 22 Juli. Poin pentingnya adalah Pak Gubernur sudah menanggapi dan menyatakan tahu itu dan kemudian tidak masalah. Karena ini negara hukum, artinya beliau taat hukum dan siap dengan proses itu kalau memang terjadi gugatan. Boleh jadi besok lusa dicabut lagi, kan kita tidak paham, tutur Lip. Lip menyatakan Pemprov Jabar siap menghadapi gugatan Panji Gumilang saat ini. Kita siap menghadapi gugatan itu dan yang kita tunggu substansi materinya. Apa yang digugat itu kan sampai hari ini saya belum tahu. Saya koordinasi dengan Biro Hukum juga belum tahu. Register malah belum kelihatan, ungkapnya. Panji Gumilang kemudian menggugat sejumlah pihak, termasuk kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan Ridwan Kamil. Namun gugatan kepada Mahfud MD sebesar 5 triliun sudah dicabut.